si senja di belukung mata yang telah lelah. Gemuruh penat pagi berlomba di antara waktu yang tak bisa dielakkan. Berjalan cepat, bahkan berlari. Tak sedikit berubah langkah kaki di barat, mengembangkan sayap sang menepati. Kau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pemirsa Ahmad Samanto Channel, sore hari ini kita berjumpa dengan, saya diundang oleh komunitas apa nih Kang namanya? Kita bikin namanya Volusi Senja, yang artinya Forum Aliansi Seniman Jalanan. Ya, Forum Aliansi Seniman Jalanan. Ya, yang teman-teman yang biasa bermusik, berekspresi musik di jalan dari mulai mana? Pomad sampai ke terminal. Di depan saya ini ada Kang Bojai ya, populernya disebut Kang Bojai. Kang Bojai bisa sedikit diceritakan tentang kegiatan kali ini dan apa sih sebetulnya visi, misi, dan program yang akan Kang Bojai dan kawan-kawan. Kang siapa namanya? Kang Awang, Pak. Awang. Bojai ya, nanti bisa tolong diceritakan. Oke. Sebetulnya kan yang harus bicara itu teman-teman yang membuat acara ini. Kalau saya kan sebagai pendukungnya aja. Cuman karena ya takutnya teman-teman juga diplomasinya kurang. Mungkin saya cuman di sini cuman membantu. Dan yang tadi ditanyakan sama si Aki, sebenarnya sih saya itu dari tahun 2008 ya. 2008 saya udah mencoba merintis teman-teman yang di jalan ini untuk selalu berinovasi. Itu dalam hal apapun. Nah, kalau saya pribadi, saya kasih inovasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah, sehingga pemerintah itu tidak cuman istilahnya tidak cuman memandang teman-teman ini menjadi sampah yang di jalan yang mungkin ya bisa merusak mata para penglihat yang ada di jalan gitu. Maka dari itu kita Awang dari RKPK khususnya mencoba membuat satu aliansi untuk kreativitasnya itu kita bangun. Yang pasti kenapa kreativitasnya kita bangun? Karena kita tidak mau menciptakan generasi pengamen. Itu intinya. Pengamen yang kesannya pengemis begitu ya? Nah, itu. Tapi saya rasa skill-skill teman-teman yang di sini luar biasa, Pak. Makanya ya tolong dong pemerintah gitu kan. Cobalah dengan hati ngelihatnya, jangan dengan mata gitu kan. Cobalah, masa harus dari teman-teman jalanan juga, ntar malu sendiri pemerintah gimana coba, enggak? Baik, terima kasih Kang Bojai. Ini Kang Awan dari KPK, apa itu KPK ya? RKPK, Rumah Kreatif Penghuni Kolong, Pak. Bisa diceritakan Kang apa tentang KPK itu, rumah kreatif itu apa maksudnya? Emang kita database-nya awalnya dari jalan, dari bawah jalan layang tol Boreang mau ke Jakarta. Terus di bawah itu ada halte. Nah, kita mendirikan situ suatu rumah saung-saungan lah yang kecil dari kolong, maka terbentuklah KPK. Tadinya KPK, kelompok penghuni kolong. Jadi karena kita bereksperimen nyari kreatifnya, maka dirubahlah menjadi RKPK, Rumah Kreatif Penghuni Kolong. Terima kasih. Ada teman-teman yang mewakili ini, yang lainnya. Bisa di sebelah sini Kang, terlalu backlight ya. Ya. Alhamdulillah kita ketemu dengan beberapa kawan-kawan. Nah ya, yuk fokus ya. Baik, dengan siapa Kang? Ervan Herdiansah. Ya, kalau nama panggil di jalanan sih saya sering dipanggil Akri. Orang lebih mengenal saya dengan Akri. Iya. Mana bisa diceritakan kenapa ngumpul di kafe begini, kemudian ada santunan anak yatim tadi ya, kemudian nanti kita mau tampilan musik, diskusi kebudayaan dan lain sebagainya. Ya sebetulnya sih sebenarnya kita tadinya emang iseng-iseng aja awalnya. Cuman karena pikir kita tuh kenapa sih? Karena kita tuh di setiap komunitas ada ekonomi kreatifnya masing-masing. Kita sajikan dengan hal yang kita mix dah dari ekonomi kreatif, kita sajikan dengan musik. Udah gitu kita lakukan dengan hal yang positif.
misalkan kita berbagi, kan tadinya hasil penjualan kita nih dari hasil karya kita tuh disisihkan sedikit. Ya itu, ya bahan alam semuanya. Kita tuh handmade tanpa mesin kita bikin itu, ya. Kita sisihkan sebagian penjualannya kita bagikan buat anak yatim. Oh bagus juga tuh kata, ya kan idenya bagus juga. Ya udah kita bikin ini aja. Tapi kita bikin acara ini tanpa mengatasnamakan. Kan tiap jalan itu ada komunitas masing-masing. Di Jalan Baru dengan RKPK-nya. Di Sambu di terminal tuh dengan Sambu Street-nya. Di Pomat pun dengan Pomat officialnya. Itu berbagai banyak komunitas di situ. Kenapa nggak kita jadi satu ruang situ, wadah buat kita tumpah luapkan di situ, kita ekspresikan apapun yang kita kita bisa jadikan sesuatu, kita luapkan di situ semuanya. Ya intinya ada sedikit sosialnya gitu kan, ada edukasinya gitu kan. Kang bisa nanti sambil lihat kerajinan, Kang bisa ceritakan ya. Kang Yudi, kita sambil jalan ke tempat itu ya. Siap. Nah, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Ya siap. Iya ini. Ini adalah hasil karya. Kalau ini tuh dari teman-teman kita dari Sambu Street. Mereka gunakan ini dari karung-karung goni bekas yang mungkin udah nggak digunakan oleh banyak orang, dan kita pergunakan ini untuk berbagai macam jenis kesenian dari model ya tas dan tempat tupperware, dompet, ya, minum ya, dompet, ada ya segala macam jenis kayak gitulah keseniannya. Dan ini pun dari kita RKPK, ini kita dari buah berenuk. Kalau misalkan dari buah maja ya, kita bikin ini, kita mix semuanya, kita kreasikan, bikin celengan, kita bikin tas, kita bikin buat tempat lampu, kita bikin teko juga. Pokoknya sekreatif mungkin yang teman-teman bisa kreasikan di situ. Cuman kita sih sebenarnya ini semua kita kerjain dengan alat seadanya, handmade. Ya, kita ngerok dengan alat itu, kita pakai pecahan beling tanpa mesin. Buat jeruk Bali. Ya, semacam itu. Keras kayak batok, tapi lebih keras batok dibanding ini. Ini lebih tipis dibanding batok. Kalau dijemur udah keras. Ya. Baik, terima kasih Kang. Siapa namanya? Nah, Akri. Ya, Ya. hatur nuhun. Sami-sami. Ya, mudah-mudahan berkah, bisa bermanfaat untuk masa depan teman-temannya. Selanjutnya kami akan mewawancarai salah seorang tokoh budayawan, anak muda, namanya Kang Yudi Tunggul Awi. Kita nantikan berikutnya. Cut dulu. Halo, gue Fikri. Buat yang belum kenal, dikenalnya Fikri Rasta. Gitu. Apa nih yang harus disampaikan? Kenapa kita kumpul sekarang di sini? Itu kan banyak seniman-seniman jalanan nih, dalam tanda kutip. Orang seringkali menyebut pengamen nih. Ya. Berbagai citra yang kurang enak. Nah, apakah ini memang bermaksud untuk mengangkat? Ya sebenarnya gini, kalau di sini sih sebenarnya sama ya, gue juga diundang sama teman-teman, tapi memang kalau dibilang gue seniman jalanan, mungkin lebih dekatnya saya ini kerabatnya mereka gitu. Mungkin kalau dari teman-teman kenapa bikin acara seperti ini, banyak message yang harus disampaikan oleh teman-teman yang di jalanan ya, terutama isu-isu sosial melalui karya-karya mereka gitu. Kalau ngomong tadi ke sisi apakah ini untuk meluruskan image mereka yang ada di sisi negatif, menurut gue nggak juga lah ya, nggak perlu lah dilurusin. Ini kan cuman sebagai asumsi dan opini aja masyarakat yang selalu menganggap musisi jalanan ini adalah orang-orang yang selalu negatif gitu, selalu dekat ke kriminal. Yang pada dasarnya sebenarnya tidak. Mereka ini guru kita kalau kita mempelajarin. Mereka ini guru kita dalam bisa dibilang how to survive, gimana caranya hidup
tanpa menyusahkan orang lain, tanpa menyulitkan beberapa pihak yang lain, cukup dengan dari diri kita sendiri, mereka akhirnya bisa survive, bisa bertahan hidup. Nah ini yang harusnya sama-sama kita pelajarin bareng-bareng. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa sedikit pun yang tadi gue bilang menyusahkan atau merugikan orang lain. Dan pada dasarnya kalau kita berbicara ke sisi senimannya, ya kita harus banyak belajar dengan keberadaan mereka ini. Kenapa? Keterbatasan yang mereka punya itu lebih dari sekedar banyak. Sementara kita punya banyak fasilitas, baik itu alat, tempat, medianya, sampai ke titik finansial. Sementara mereka itu semua minus. Uang jangan ditanya, mereka harus bisa makan aja dengan cara mengamen gitu ya. Alat ya mereka juga bisa kita lihat, mereka punya alat bikin sendiri alatnya, bukan beli ya gitu. Dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitaran mereka. Studio jangan tanya studio buat nyewa studio juga nunggu sumbangan dari orang kadang-kadang, atau mereka harus ngamen berminggu-minggu supaya bisa merecord karya-karya mereka sendiri. Nah ini yang sebenarnya menurut gue secara pribadi acara ini mudah-mudahan bisa menyampaikan itu kepada banyak orang gitu. Kenapa? Ayo gitu, lu yang punya banyak fasilitas, satu, mana karyanya? Kalau cuma sekedar menjadi seniman tapi tanpa karya tidak layak disebut sebagai seorang seniman, itu yang pertama. Yang kedua, mana karya yang bisa menjadi sebuah karya yang berbobot, yang berisikan sebuah isian-isian penting, isian-isian sosial gitu. Mereka harusnya malah anak-anak jalanan ini yang berpikir secara finansial, gue bikin karya supaya punya duit. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan atas hal itu. Sementara kita yang di rumah nasi tinggal masak, kadang juga tinggal nyiukan, muncek Sunda namanya, tinggal ngambil di rice cooker. Karya-karyanya malah dibikin lebih banyak dominan karya-karya yang tujuannya sekedar komersil. Seharusnya menurut gue secara pribadi kita yang punya banyak fasilitas ini juga harus berpikir bahwa kita harus bikin karya-karya yang ada isiannya, karya-karya yang ada isu sosialnya, yang karya-karya itu akhirnya bisa membangun sekitarannya atau lingkungannya. Gitu. Ini konyol, gitu. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Mereka yang butuh materi, gitu ya. Mereka yang butuh uang, mereka yang memikirkan kehidupan kita lebih baik ke depannya. Tapi sementara kita yang bisa dibilang kita nggak terlalu butuh akan hal itu gitu, karena kita sudah punya, tapi nggak mau bikin karya yang seperti itu gitu loh. Kalau dari aku sih pribadi, kenapa rajin datang ke acara-acara seperti ini ya, satu buat menebalkan diri gue sendiri sih, penebalan diri gue tentang oh iya ya gitu ya, gue harusnya malu gitu dengan keberadaan mereka gitu. Gue Bogor, gue lahir di Bogor, besar di Bogor sampai hari ini, dan insya Allah sih memutuskan untuk bertahan di Bogor lah sampai kapanpun. Backgroundnya sebelumnya apa? Mahasiswa, pelajar atau sudah karyawan? Gue emang lulusan IPB, peternakan D3. Tapi kalau basic dari dulu memang berkesenian. Cuman kalau pekerjaan kebetulan kalau kata orang mah artis om. Saya stand up comedy juga di beberapa stasiun televisi, saya main film juga. Tapi ya sama backgroundnya berawal dari mereka juga sih. Gitu. Bermain bersama mereka. Tidak lupa pada akar mengangkat saudara-saudara kita yang masih terpuruk ini ya. Gini, kalau ngomong sejarahnya sih om, sebenarnya gue berawal dari pola yang mainstream berkesenian gitu. Kemudian bertemu dengan beberapa teman-teman yang berkesenian budaya kayak Bojai gitu ya, terus Mang Wiwit. Kalau untuk musisi jalanannya, gue itu salah satu fansnya Oncom Hideng waktu itu. Sampai suatu saat ketemu di satu panggung yang sama, dan kami berdua sama Oncom Hideng sama-sama jadi guest star. Cuman betapa tragisnya perlakuan dari si penyelenggara terhadap gue sama si Oncom Hideng gitu. Ke gue dispesialkan, gue diistimewakan, gue dikasih tenda untuk beristirahat, gue dikasih makanan yang layak apa segala macam. Sementara Oncom Hideng waktu itu dikasihnya ya udah seadanya aja, nasi juga nasi bok. Di situ gue rasa wah ini nggak bisa kayak gini terus nih, nggak fair gitu. Kalau karena gue udah masuk Status ya. status strata, kalau gue yes gitu. Kalau cuman gara-gara gue masuk TV, sementara Oncom Hideng belum masuk TV, perlakuan itu menjadi berbeda. Padahal status di acara itu sama-sama guest star. Yang pada dasarnya Oncom Hideng pun punya kualitas meramaikan acara, tapi perlakuannya seperti ini, it's unfair, it's a bullshit thing kalau gue bilangnya. Akhirnya, akhirnya gue lebih concern lagi, gue terjun ke mereka yang ternyata banyak hal yang gue temukan gitu, kayak
kayak tembok-tembok ya awalnya juga gue juga tidak terlalu mudah diterima karena stereotipnya kan gitu. Stereotipnya wah udah jadi artis mana mau main ke jalanan. Itu pun berusaha gue tembus, alhamdulillah teman-teman sudah mulai mau menerima bahwa oh ternyata Mang Fikri teh begini modelannya walaupun sudah sering masuk TV, sudah sering main film, sudah manggung sana sini tapi daya kikiannya Mang Fik ya gitu. Nah akhirnya gue yang menjadi perantara om untuk menyampaikan bahwa seniman-seniman yang sudah menjadi selebriti statusnya tanda kutip sudah populer banyak yang seperti saya pada dasarnya. Cuman stereotip ini yang harus kita bobok. Ayo kita hancurin nih tembok-tembok ini bahwa tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Nanti gue sebagai perantara untuk menyampaikan kepada mereka bahwa para seniman jalanan ini pun tidak seperti apa yang pada umumnya orang pikirkan gitu. Rata-rata kan gitu, jorok apa segala macam. Kalau ngomong mereka jorok, ya jorok, orang hidup di jalan gimana nggak jorok gitu. Iya kan gitu. Mereka urakan, pendidikannya terbatas. Tapi kalau mau nyalahin mereka, harusnya kita yang disalahkan. Kenapa? Lah lu punya rezeki berlebih, support dong. Lu bikin dong sekolah yang gratis. Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab kalau tidak dipraktekkan itu ya. Persis, kadang gue juga, kalau gue kesel gini, lu bilang nih anak-anak nggak berpendidikan. Kalau cuma sekedar komentar, orang goblok juga bisa ngelakuin itu. Lu punya duit, lu bikin sekolah gratis buat mereka supaya bisa sekolah. Lu bikin satu wahana yang menjadi wadah mereka bisa berkreativitas, tidak lagi di jalanan. Ini kan lu cuma pada pinter protes. Akhirnya dari situ, alhamdulillah sampai hari ini hubungan baik ini terjalin. Rumah saya 24 jam, kadang mereka datang untuk curhat, bagaimana caranya recording, bagaimana caranya perform yang baik. Sampai alhamdulillah salah satunya Oncom Hideng sekarang sudah mulai show di TV gitu kan, bersama DC-DC-nya, bersama Jarum Coklatnya. Udah mulai manggungnya di kelasnya udah naik level lah gitu. Artinya ini sebuah pembuktian bahwa yang dari jalanan pun bisa sampai ke sana. Dan akhirnya juga alhamdulillah isian-isiannya tersampaikan bahwa ayo lu yang katanya populer, yang katanya terkenal, mana karya-karya lu yang memiliki pesan-pesan moral, karya-karya lu yang memiliki pesan-pesan sosial, pesan-pesan yang membangun. Kalau lu sebagai seorang seniman gak cukup sekedar berbicara gue cinta Indonesia. Do something. Sebagai seorang seniman apa? Bikin karya. Karena seniman ini ibaratnya kayak ustadz. Lu akan punya followers yang dimana followers lu akan ngikutin lu. Ayo dong, jangan cuma ngejar popularitas gitu. Siap, sami-sami om. Markasnya di mana nih kalau ngumpul teman-teman biasanya? Kalau mereka nih di mana-mana. Kalau kan campuran om. Ini ada yang dari Jalan Baru, ada yang dari Tugu Kujang, ada yang dari Ciawi. Kalau saya tinggal di dekat Palayu sini, sama di Bogor Baru ada rumah orang tua. Ya mereka sih kadang kalau nggak ke rumah ya paling ngajak ketemuan. Kalau nggak ya paling sayanya aja sih om. Guanya aja yang ngiter nih ke base camp mereka gitu. Paling ya so far kalau sekarang yang lagi gua tekenin ke anak-anak, oke lalu mabok tapi kurangin lah. Gitu ya gitu maksudnya kalau ya kita juga nggak bisa memaksa mereka kayak ngebalikin telapak tangan. Mereka terdidik oleh jalanan om. Ibaratnya guru mereka ini trotoar. Beda sama kita yang diajak ngomong sekali ngerti. Jadi ya kita harus pelan-pelan ngasih tahu mereka. Paling ya alhamdulillah gitu. Kadang kalau ketemu sama gue mereka lagi yang maboknya terlalu tinggi, aduh ada Mang Fikri ini udah kalah kabut, lu ngapain lu mabok apa lu? Ngaku lu sama gue apa segala macam. Tapi alhamdulillah komunikasi itu bisa diterima dengan baik. Alhamdulillahnya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Fikri. Inilah sepintas kita ngobrol-ngobrol dengan para seniman jalanan yang ternyata punya kawan-kawan yang peduli ya untuk mengangkat dan menganggap mereka manusia lah minimal ya. Seperti itu ya. Ya, satu berkemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjuang lagi. Satu, tadi yang diungkapkan adalah kita bukan sampah, tapi kita seniman. Itu yang harus kita jadikan. Nah, di season yang ini, season kedua yaitu ada kebetulan beliau ada guru saya, beliau juga orang tua saya. Profilnya adalah beliau adalah penulis 5 buku, bahkan lebih 10 buku tentang peradaban kebudayaan di Nusantara. Jadi beliau adalah Profesor Samanto, tolong terpikirnya untuk sebuah Profesor Samanto. Nah, beliau guru saya di kebudayaan, akan memaparkan tentang apa sih itu berbudaya, lalu apa kaitannya dengan budaya dengan keseharian kita yang ada di jalanan seperti itu. Nah, yang kedua ini juga sahabat saya, rekan saya, sekaligus guru saya juga di Pencinta Alam, Kang Fikri Rasta. Woi, Yoyo men. Terima kasih sudah datang. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana nanti ke depannya kita melakukan yang namanya bela alam atau hablum minal alam. Karena jalanan itu bukan tempat sampah, jalanan itu bukan tempat ngebuang sampah, jalanan juga bumi yang harus kita jaga.
Beliau kami undang sengaja untuk memotivasi setiap acara apapun kita harus mulai peduli pada alam kita semuanya. Mungkin itu nanti kita akan coba tanya-tanya pertama sama Kisamanto. Kita mulai untuk sesi di budayanya. Assalamualaikum Kisamanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Biasanya kami diskusi di ranah kebudayaan, yang notabene-nya adalah orang-orang budaya. Nah, hari ini kita berdiskusi di hadapan teman-teman peseni jalanan yang notabene-nya berkegiatan keseharian di jalanan seperti itu. Dan punten sekali lagi konotasi untuk anak jalanan itu masih juga jelek, bahkan tadi Pol PP bilang jangan takut sama saya, ya siapa yang nggak takut kalau memang dikejar-kejar seperti itu. Jadi itu yang akan kita tanyakan, bagaimana kaitan tentang sebuah kebudayaan, khususnya di kebudayaan Bogor itu sendiri, yang bisa diaplikasikan untuk teman-teman menguatkan bahwa jalanan juga harus berbudaya seperti apa, Fit? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, saya berbahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari Forum Aliansi Seniman Jalanan yang mungkin setiap hari kita sering temui di jalanan. Ternyata alhamdulillah pandangan negatif dari banyak orang itu bisa kita patahkan sekarang bahwa seniman jalan juga bisa berbudaya dan beradab, ya. Tidak hanya sekedar dianggap sebagai sampah jalanan, tetapi eksistensinya merupakan sebuah unsur yang sangat penting dari sebuah budaya. Nah, ini Kak Yudi, kalau tadi ditanya soal kebudayaan, sebetulnya kebudayaan itu adalah ruh daripada sebuah peradaban. Kalau orang-orang kampus seringkali agak greget, gitu ya. Kenapa kebudayaan itu hanya ditafsirkan sebagai sebuah seni? Ya. Padahal seni itu dan seniman dan dunia kesenian itu hanya sepertujuhnya minimal daripada unsur kebudayaan. Kebudayaan itu hampir semua kehidupan umat manusia yang beradab, yang menggunakan budidayanya. Budi itu artinya akalnya, daya itu kemampuan. Nah, kemampuan akalnya, maka kebudayaan inilah yang akan menggerakkan seluruh unsur daripada komponen masyarakat. Ada 7 unsur lah secara teoritis kebudayaan itu ada. Yang pertama adalah agama, kemudian sistem agama. Yang pertama itu sistem agama, kedua sistem ilmu pengetahuan, kemudian sistem ekonomi, bagaimana cara orang supaya bisa hidup, bisa sejahtera secara fisik, biologis dan lain sebagainya. Itu ada unsur ketiga, unsur ekonomi. Kemudian ada unsur politik, perlu hidup dengan tertib, dengan tatanan bersama, dengan kesepakatan, dengan musyawarah dan lain sebagainya. Ada lagi unsur lainnya, unsur teknologi dan lain sebagainya lah. Ya. Jadi kesenian itu hanya satu saja daripada unsur kebudayaan. Tapi karena kesenian ini paling menarik, kesenian itu berbicara soal keindahan, ya, soal rasa fitrah, penerima rasa itu tadi ya, soal fitrah keindahan, maka yang paling menonjol memang dari kebudayaan. Nah, tetapi namun demikian ya, kesenian itu merupakan apa ya? Boleh dibilang monitor paling depan daripada sebuah kebudayaan. Ya. Bagaimana kualitas kebudayaan itu bisa dilihat dari seninya, kualitas seninya. Nah, oleh karena itu maka kita bisa ya sedikit bersyukur dan berbangga ya bahwa ternyata Indonesia yang beragam suku bangsa dan bahasa, budaya dan agama itu kalau dilihat dari unsur kesenian itu paling hebat sedunia. Ya, paling hebat, paling beragam, paling variatif. Ya, unsur kesenian yang mulai dari seni suaranya, seni tarinya, seni musiknya, seni krianya, termasuk seni kreativitas. Ini hasil budaya teman-teman yang
di jalanan. Ya, artinya jiwa seninya itu mulai mengarahkan kepada seni yang bermanfaat, ya, bermanfaat, memanfaatkan limbah alam, kemudian bermanfaat bagi orang lain sebagai sebuah barang seni dan berguna, ya, apakah sebagai tat dan lain sebagainya. Nah, ini saya sangat mengapresiasi teman-teman dari kelompok polisi senja dan apa tadi yang komunitas pengrajin KPK. Ya, nah pokoknya itulah ya yang memproduksi barang-barang yang sangat artistik ini, ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan masyarakat, produksinya makin banyak, jadi sambil giliran menampilkan karya seni di perempatan-perempatan jalanan untuk sementara itu sambil membuat ini ya, saya dengar di jalanan. Nah, mungkin itu saja sebagai pengantar ya. Kita lebih enaknya bisa tanya jawab langsung lah. Kalau saya terlalu banyak teoritis ya, ini bukan kampus akademik ya. Nah, tapi yang jelas bahwa kita semua larut di dalam kebudayaan itu, ya. Apakah sebagai seniman, apakah sebagai akademisi, misalnya saya dulu latar belakangnya akademisi, juga sebagai santri, sebagai budayawan dan lain sebagainya. Kang Budi berangkat dari berbagai latar yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, kita semua adalah orang-orang yang ingin berbudaya. Berbudidaya itu artinya memanfaatkan seluruh potensi akal pikiran, pikir dan zikir yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, ya. Potensi itu semua diberikan dengan berbagai kadarnya untuk lebih maksimal. Maksudnya apa? Untuk menyempurnakan diri. Nah, ujung dari produk kebudayaan apa? Sebelumnya, ujung dari kebudayaan adalah kita hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Berbahagia yang langka, bukan kebahagiaan semu. Nah, oleh karena itu maka kita mulai dari berkesenian kemudian meningkat ke peningkatan ekonomi kita, kesejahteraan, ya, baik dengan karya seni musiknya, performance-nya, tari-tariannya, seni krianya, ya, dan bahkan siapa tahu dari pengamen jalanan ini bisa akhirnya menjadi di jalan itu bukan sekedar hanya ingin cari uang atau sekedar ngamen aja. Setidaknya kita ada inovasi ekonomi kreatif yang harus kita lakukan. Karena gue pikir ngamen itu sebenarnya bukan suatu hal yang jadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan gue pikir ada pacuan lain ketika ntar kita ngamen, kita harus berargumen dengan dinas-dinas terkait kayak Pol PP kayak gitu kan. Itu udah bakal jadi lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari di jalanan. Gue pikir dalam hal ini kita dari setiap komunitas kita ada banyak kegiatan dan ada banyak hal yang harus kita kerjakan dengan keterbatasan yang kita kerjakan, kayak model dari Jalan Baru, terutama gue dengan teman-teman dengan buah berenuk atau maja itu yang sebagian orang mungkin enggak apa sih itu, ya kan? Dan buahnya pun enggak bermanfaat mungkin bagi sebanyak orang, tapi yang gue tahu itu buahnya itu bisa jadi obat. Dan mungkin dari teman bisa gue kreasikan dengan mungkin dibikin dari tas atau teko atau celengan misalkan. Jadi komunitas lain pun kan ada dari sambu misalkan kita bikin karung goni. Jadi nyambung. Dari gue kan dari bikin itu tuh gue bikin dari talinya itu dari karung goni. Karung goninya itu bisa dibikin tas, tempat tupperware, iya, dompet, dalam sebagai macamnya kayak gitulah semacamnya. Mungkin dari gue sih berpikirnya karena kita dengan keterbatasan apa yang harus kita produksi, dan selama ini kita kerjain semua itu dengan manual, handmade, iya. Makanya mungkin dengan kita diskusi seperti ini, kita buka ruang forum publik kayak begini, mungkin kita bisa mengembangkan, bisa lebih berkembang apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi gue pikir, gue nggak mau jadi pengamen sampai gue tua nanti, nggak.
Gue pikir gue ngamen itu cuma sekedar ketika gue ntar gue jenuh, ketika gue kerja, gue bikin kerajinan, bikin apa yang gue kerjakan itu gue jenuh, gue bisa lari ke jalanan. Tapi gue maksudnya itu gak bakal bisa dilupakan, ya kan? Jalanan tetap jalanan yang itu. Notabene-nya ya, gue tetap di situ, gue besar di situ, gue lahir di situ, gue banyak teman di situ, gue lahir di situ dan gue belajar di situ. Yang terpenting buat gue sekarang ini untuk kita lagi ini ya, lagi gue pikir ada satu hal yang kita kerjakan, ya dengan semangat, dengan jiwa kita di jalanan, dengan kebersamaan dan persatuan kita, ya gak? Ayolah kita bangkit semuanya. Ya. Jangan ada kecemburuan sosial, kita lurus aja, kita saling berbagi, kita saling memberi, kita saling memberi solusi dengan keterbatasan ya intinya ya. Kalau gue bilang hasil pengerjaan berenuk itu, ya, gue berenuk itu tanpa mesin. Gue bikin dari pecahan beling dan ngebolonginnya pun gue dari hasil baut yang gue temuin di tempat itu. Ya, gue nggak, pokoknya semua itu gue dapetin dari alam. Ya, makanya alam tuh menyediakan sesuatu buat kita. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Iya. Ya, gue pikir begitu. Gue tetap pengen kita jaga satu kesatuan kita di jalanan, jangan sampai pecah. Ya, tetap jaga solidaritas kita di jalanan, saling merangkul. Ya, gue rasa mungkin cuma itu aja ya. Tapi sih banyak sebenarnya yang harus gue ungkapin selama ini soal ekonomi kreatif ya, terutama ya. Karena gue pengen fokus di situ. Gue nggak punya pengamen selama seumur hidup gue, nggak mau gue mau. Emang selama ini lu ada yang punya cita-cita jadi pengamen? Nggak ada. Nggak pernah ada yang jadi cita-cita pengamen, nggak ada. Oh, iya, itu keren. Giveaway. Ya mungkin gitu aja dari gue. Mungkin ntar soal hal teknisnya buat kita berekonomi kreatif, mungkin ntar ada orang yang mungkin bisa lebih paham daripada itu. Intinya hari ini gua dan kawan-kawan kita udah mengeksplor dan kita udah mempublikasikan tentang apa hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Nah inilah kita. Salam jalan. Oke, terima kasih. Aplaus dong. Untuk semangatnya, untuk semangat satu jalanan, satu aspal untuk kita semua. Mungkin bisa diaplikasikan apa yang tadi ditanyakan, yaitu dari sudut kebudayaan ya, Ki Samanto. Apa yang hari ini mereka jalankan, apa yang hari ini mereka lakukan dengan karya-karya yang ada gitu. Seberapa apresiasi sih dari sudut sebuah kebudayaan itu sendiri yang mampu diutarakan, dan mudah-mudahan ini jadi motivasi bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang bukan cuma puing, tapi ini adalah gunungan batu yang suatu hari akan menghasilkan, seperti itu. Ya, sebetulnya juga kita nggak usah minder ya, karena sebagai pengamen. Saya juga pengamen, sama. Pengamen itu sangat umum. Dokter, profesor itu ngamen juga tuh, ceramah, seminar dibayar, ngamen itu. Ya, cuma kualitas ngamennya yang harus ditingkatkan itu. Kalau awalnya mungkin dari jalanan, kita mengharapkan dikasih dari para pengendara dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita makin kreatif, makin produktif, menciptakan karya seni, ya, baik seni musiknya dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak terbuka jalan ya, dengan channel YouTube, dengan Facebook dan sebagainya. Kita bisa dengan HP saja, kita bisa merekam karya kita.
kalau kemudian jadi viral di YouTube dan sebagainya, kita dapat pendapatan, ya. Tidak lagi mengharapkan ngamen dari para pengemudi kendaraan, tapi dari iklan-iklan yang masuk ke dalam channel YouTube kita misalnya. Ya. Maka kalau saya sarankan teman-teman nih, kalau punya HP, nyanyi, bikin channel sendiri. Kalau berat beli kuotanya, nebeng-nebeng lah, misalnya di hotspot di KFC kayak di mana gitu ya, ngikut-ngikut. Nah, untuk uploadnya gitu seperti itu. Tapi kan ngerekamnya bebas, bisa di mana saja. Ya. Jalanan pun bisa menjadi studio yang artistik kalau kita ngerti masalah keindahan. Ya, kalau kita kreatif. Ya, Iwan Fals juga dulu pengamen jalanan. Ya, orang-orang sekali beriman Fals atau musisi terkenal Adi MS misalnya, awalnya dari hal yang kecil seperti kita lakukan sekarang ini. Ya. Nah, oleh karena itu maka yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kesempurnaan diri kita, sehingga kita bisa dihargai orang dengan lebih baik. Itu intinya. Ya. Kita bisa menghargai orang dengan lebih baik, dan kita juga bisa dihargai orang lebih baik. Ya. Oke, itu dari sudut pandang sebuah kebudayaan, dari sudut pandang seorang guru, karena beliau adalah seorang guru, dari sudut pandang seorang tua, seorang yang sepuh, karena beliau adalah orang tua saya pribadi dan orang tua kita semua hari ini. Mudah-mudahan minta doanya nih untuk kita semua hari ini akan menginjakan kaki di industri kreatif, ekonomi kreatif, apapun itu, untuk tetap berkarya. Nah, ini dari sudut pandang budayanya. Nah, ini dari alam dan lingkungannya, Kang Fikri. Gimana nih dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di jalanan ini dengan satu gebrakan yang baru, yaitu memanfaatkan alam, bagaimana bersinergi dengan alam, bahkan coba mengolah apa yang menjadi sampah-sampah itu menjadi ekonomi kreatif. Seperti apa? Sacana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum bicara kalah mungkin gue nebelin sedikit yang dibahas sebelumnya ya. Saya musisi jalanan bukan, tapi main sama dulur-dulur di jalanan sudah dari kapan tahu lah. Salah satunya manusia yang paling muda di sini anu buukna geus bodas sorangan, heh. Itu sahabat saya dari zaman kapan tahu. Kalau tadi Akang bilang kami ini adalah guru, nah mereka ini guru kami. Mereka-mereka inilah guru saya. Kenapa? Kalau tadi saya mengutip dengan 1001 macam keterbatasan, itulah tamparan terbesar untuk para kami-kami yang tidak punya keterbatasan dalam bentuk alat dan lain-lain. Nggak kebayang kalau lu semua dikasih fasilitas yang memadai, dikasih wadah yang memadai. Gue yakin hasilnya bisa 1000 kali lipat dari itu. Artinya, biarkan stereotip itu berjalan seperti apa yang stereotip itu terjadi di luaran sana. Mereka bilang kalian itu cuma pemabuk, mereka bilang kalian itu cuma sampah jalanan. Biarin aja. Yang paling penting bukan kitanya yang berpikir bahwa kita adalah sampah. Karena saya yang sering masuk TV, yang udah main film aja masih dibilang sampah. Tapi akhirnya mulut-mulut itu terbungkam di saat apa? Di saat kita menampar mereka dengan bentuk contoh sederhana. Lu nggak punya studio, lu nggak punya uang, lu nggak punya alat, tapi lu punya karya. Mereka yang punya uang, mereka yang punya studio, mereka yang punya alat, bacot doang, karyanya nggak pernah keluar. Serius. Era corona seperti sekarang, itu orang kaya yang keluar masuk mall pakai mobil tiap hari, kebakaran jenggot. Lu pada enggak, santai-santai aja. So kalau mau ditanya ujung dunia siapa yang bisa survive, ya kita-kita. Kalau ditanya siapa yang harus berguru, mereka. Kepada siapa? Kepada kita yang ada hari ini. Tidak pernah mengeluh, terus melangkah. Respect, salam hormat dari gue. Kalau tadi ngomong masalah lingkungan, kebetulan saya emang alhamdulillah sampai hari ini masih berkomitmen buat bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan kita nih Kang. Salah satunya ya seperti apa yang teman-teman bilang. Kalau sedikit ngutip karena agama Islam ada Allah yang menciptakan bumi beserta isinya buat sampah plastik dibawa turun. Karena konyol, naik ke atas puncak gunung gede, kalau lu ngelihat pasti lu sering dong naik turun gunung gede kan ya, kita-kita mah ya. Tapi kalau kita naik ke atas sana banyak sampah plastik bertebaran di mana-mana. Padahal yang bisa naik ke atas puncak itu orang-orang yang di jidatnya jelas ada tulisan pecinta alam. Gak mungkin anak komplek mampu sampai ke sana mah, tuh yakin orang. Artinya para pecinta alam pun sudah tidak komitmen lagi dengan prinsip dan komitnya masing-masing. Akhirnya yang saya lakukan apa?
Saya naik ke atas, saya stand up di atas gunung, dengan saya minta bayarnya gampang, nggak usah bayar gua dengan uang, bayar dengan cara sampah yang lu bawa naik ke atas, terutama sampah plastik, lu bawa lagi turun ke bawah. Awalnya cuma dengan cara seperti itu. Apakah gua ngumpulin sampah? Enggak juga, gue cuma ngajak. Gue cuma ngajak sampah pribadi kita bawa turun. Kemudian gua mainkan aplikasi-aplikasi gua untuk gua kampanyekan itu di aplikasi gua. Apa yang terjadi? Gue dapat duit dari sini. Bigo itu ada istilah namanya Gift. Gue lagi bukan mempromosikan Bigo ya. Ini karena kebetulan gue lagi pakai Bigo aja. Selain ada YouTube, ada Instagram, ada Bigo. Nah kalau Bigo tuh bisa menghasilkan duit. Sekarang gue kayak kalian kok ngamen di Bigo. Gue nyanyi ada orang yang request gue bawain lagunya, mereka ngasih gift ke gue. Giftnya bisa gue jadiin uang, bisa ditukerin. Jadi sekarang kembali ke kitanya masing-masing. Syaratnya cuma satu. Gue kadang masih sebel karena gue masih suka ngedengar kalimat mungkin bercandaan. Tapi buat gue, ayo kita berhenti. Kalimat apa? Orang mah ngan saukur musisi jalanan. Gue mah cuman seniman jalanan. Hidup gue mah cuman di aspal doang. Berhenti berbicara seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita berbicara seperti itu, kita mengamini stereotip atau image-image yang terbentuk di luaran. Sekarang berhenti, sekarang tunjukin bahwa gue seniman jalanan. Katakan itu dengan bangga. Kenapa? Jelas di balik kata-kata seniman jalanan kita punya keterbatasan, tapi di balik keterbatasan kita punya karya. Tidak seperti yang tadi gue bilang, orang-orang yang cuma pandai ngebacot, fasilitasnya banyak tapi karyanya nggak ada. Kalaupun karyanya ada, cuma jadi Rizky Febrian yang bicaranya cinta mulu. Itu tanda tanya besar buat gue. Lu duit udah banyak tapi masih cari duit juga dari lagu. Sementara dulur gue yang di jalanan nggak punya duit tapi masih berbicara tentang sosial, bicara kemanusiaan, bicara lingkungan. Artinya kita jauh lebih manusia daripada mereka-mereka. Sekarang waktunya untuk seperti apa yang tadi Akang bilang, teman gue bilang, sekarang waktunya untuk kita naikin level kita nih. Sudah berhenti sekarang, udah cukup kita merendahkan diri kita. Tunjukin sama mereka, walaupun gue di jalanan, gue punya harga diri, gue punya nama yang tepat untuk dihargai oleh kalian semua yang ada di sana. Dan kalau berbicara lingkungan, Indonesia itu memiliki lingkungan yang luar biasa. Dari akar sampai ke daunnya, sampai ke tanahnya, Indonesia lengkap untuk menjadikan lahan kita berkarya dan menjadikan sumber pemasukan buat kita. Ada akar bahar, ada buah yang dibikin, ada daun, bisa jadi cindera mata, bisa jadi obat, dan skalanya internasional. Untuk masuk ke skala internasional dengan memanfaatkan lingkungan kita, balik lagi, manfaatin gadget lo. Jangan cuma dipakai buat ngelobi cewek-cewek doang. Sama mesen barang-barang, nyokotna di mana? Tong saukur dipakai jeung etanya, akhirnya dipakai jeung neangan duitna. Tembus skala internasional karena kalian punya kesempatan untuk itu. Isunya, mereka-mereka yang punya duit, mereka cuma punya duit, mereka nggak punya keahliannya. Berhenti jadi orang-orang yang dibayar sama mereka untuk memperkaya mereka. Keahliannya, kemampuannya ada di tangan kalian semua. Lu yang mampu bikin begituan, mereka yang kaya nggak mampu bikin itu. Jangan mau disamperin sama mereka untuk dipekerjakan. Jadikan mereka partner kerjasama. Kalau mereka datang ketemuin kalian, gue punya duit nih, bikinin nun kayak ginian, lu mau gak kerja sama gue? Jawab dengan kalimat, mau gak kerja sama? Keuntungannya kita bagi 50-50. Lu punya modalnya, gue punya kemampuannya. Karena kemampuan gue pun ada harganya. Sampaikan itu kepada mereka, jangan mau lagi dibodohi. Mungkin untuk negesin aja ya. Hari ini apa yang ada di hadapan kita yaitu semangat untuk ekonomi kreatif yang sedang kita gencar. Mudah-mudahan gayung bersambut. Tadi ada beberapa masukan, kita harus punya lembaga atau kita harus punya ini. Hari ini kita sedang berjuang dan hari ini mulai kita pastikan kita bukan pengamen jalanan saja. Kita seniman jalanan. Ya. Gue sedikit nambahin, ini yang sering gue ikrarkan kepada teman-teman yang sudah banyak, mungkin di sini banyak yang belum tahu. Saya punya YouTube channel, saya punya Instagram, dan 24 jam saya siap untuk diajak kolaborasi bersama kalian, kapanpun. Jadi kalau lu mau bikin konten, lu mau bikin YouTube channel, dan lu butuh muncul aya nama pansos, kabaran aing 24 jam, hayu urang nyeun naon we nu bisa dijieun ya. Duh, peluang deui ku ngariung mah urang teh loba luang. Berarti bener keluar baheula lobakeun silaturahmi ngadatangkeun rezeki gitu berarti. Oke, untuk anak-anak atau teman-teman semuanya, kita udah ada kedatangan dua memang, termasuk Isamanto. Saya tahu sendiri beliau adalah pemilik akun YouTube yang hari ini subscribe-nya lebih dari 1.500.
Oh, sudah sampai 2000 dan hari ini acara kita akan masuk ke sana. Jadi kita itu tinggal hayu yang lain. Mereka sudah siap, kita sudah siap, kita jalan sama-sama. Ulah aya nu didorong, ulah aya nu dihareup. Urang mah kudu babarengan gitu. Ya, mungkin itu karena memang keterbatasan waktu. Next time kita akan banyak diskusi karena kami mohon doanya. Kebetulan hari ini ada Teh Boya. Kita punya rencana, kita ingin merangkum semua ini jadi sebuah wadah di mana iya ulah setahun sekali, bila perlu sabulan sekali orang kigieuan. Ya, jadi itu terima kasih Kisamanto, terima kasih Kang Pipi. Mudah-mudahan menikmati suasana dan hari ini kita akan berbahagia dan bergembira di sini menikmati semua. Orang joget-jogetan, orang pokoknya mah gitu. Kang Edi sekedik tambahan punten. Teman-teman, kalau sore ini mungkin kita kesempatannya sempit ya. Tapi nanti kalian bisa terus berinteraksi dengan saya juga sebagaimana Kang Fikri ya. Saya alhamdulillah ada satu channel YouTube Ahmad Samanto Channel. Kemudian ada lebih dari 10 blog ya, baik di WordPress maupun di Google tuh ya. Kemudian juga beberapa grup WhatsApp ya. Itu semua saya gunakan untuk membudayakan diri sendiri maupun membudayakan masyarakat ya, meningkatkan taraf kebudayaan. Nah, insya Allah mungkin setelah ini kita akan bisa berinteraksi juga nanti ya. Artinya kita sama-sama maju bersama, kita sama-sama menyempurnakan diri kita bersama-sama melalui teknologi ya. Teknologi cuma alat, yang penting adalah konten ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Kang Fikri, kontennya kita yang bikin. Kita jangan hanya jadi konsumen konten media sosial atau konten information teknologi orang lain, apalagi bangsa lain. Tetapi kita lah yang menentukan kontennya. Ya, teknologinya boleh sementara kita pinjam ya. Sampai saatnya kita punya teknologi sendiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kisamanto juga Kang Fikri Rasta. Terima kasih untuk waktunya. Season ini kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini bukan akhir dari semuanya. Pertemuan ini dengan dua narasumber ini mudah-mudahan akan berkelanjutan. Dan apa yang tadi dibicarakan, gayung bersambut itu sudah ada. Ayo kita sama-sama menjadi seniman jalanan yang menaikkan taraf hidupnya menjadi sebuah nilai jual. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk semuanya. Gimana kalau kita tes satu-satu dulu pemain gitar kita nih, pemain gitar kita yang katanya memiliki keterbatasan tapi hati yang bisa memiliki rasa di mana ada. Bravo.
Gerak kita tangan belakangan. Gimana kalau sekarang dua kali tinggi kita ya? Pokoknya kali tinggi kita ya. Pokoknya kali tinggi kita ya. Alright, perhatian sebentar. Istimewa, mahal dan diperhatikan ya. Oke, tadi sebagai sedikit pembuka aja, jangan kemana-mana dulu, pembuka dulu. Karena akan langsung dilanjutin siapa penampil kita selanjutnya setelah ini. Thank you sayang. Teteh kemana kita berdua. Oke, luar biasa, luar. Alhamdulillah ya Allah, bersama ini. Barudak, saya nggak kita nanya kami jarang apa enggak? Ayo mah yakin sadari apa mau membantu corona yakin. Corona lagi bersih sih. Bukan, corona langsung kalau ada. Ayo corona karena cuma aruan bahwa. Oke, selanjutnya teh ada siapa kita teh? Sekarang ada dari Tugu Kujang, Pak. Dari teman-teman Tugu Kujang, sok siap-siap. Barudak Tugu Kujang dulu dan Tugu Kujang kita siap-siap. Siap-siap dan nomor seterusnya ada dari Jambu Junior, Ada Jambu Junior, dari Kebun Sastra. ada Kebun Sastra juga. Oke. Teh, gimana teh? Menurut teh sendiri dengan acara kali ini gimana? Keren banget. Resepnya? Iya, keren. Silakan. Jangan memandang sebelah mata yang Itu dia. Itu yang kita harus sama-sama belajar. Makanya orang-orang di luar sana harus tahu stereotip yang terjadi tentang anak-anak jalanan itu benar-benar semata-mata saya boleh dibilang secara pribadi 100% stereotip. Karena kalau kita belajar kekeluargaan, mereka ini enggak sekali nih, teman-teman satu tongkrongan tapi berantem, tapi kesadaran karena ini manusia ya, kita berteman ada selisih paham, ada apa. Kalau di luar sana mungkin orang kalau udah musuhan tegas, kan kita tidak mau bertemu lagi. Itu dia. Salah satu yang bisa kita pelajari dari teman-teman di jalanan ini adalah itu. Dimana menjadilah manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Itu salah satunya. Luar biasa. Tak kesiap pokok. Tidak. Berdak tunggu kemana ya? Coba dulu aja. Emang doang.
Gua kangen deh sama anak-anak ya. Pada kumpul-kumpul dengan balik ke jalan. Karena hatinya bebas, Bang. Benar. Benar. Hati yang bebas itu hati yang positif ya. Iya, betul. Karena di saat hati kita negatif, otak kita negatif, kita akan terpenjara. Iya. Akhirnya kita akan dihina. Oke, boleh. Sok kabeh main dia, main di luar, keprok. Jangan udah kubu jangan raya. Keprok, break. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Arti. Gimana? Tes.
Terima kasih.
lagi.